Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Feby Pandu Pratama. Aku dari program studi S1 Manajemen angkatan 2025, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini aku ingin membagikan informasi dan juga sekaligus mengedukasi teman-teman tentang salah satu materi keuangan, yaitu manajemen keuangan. Kira-kira kita bakal bahas apa aja ya di sini? Ikutin terus ya, stay tune. Pernah nggak sih kalian kepikiran bank sebesar BCA sebenarnya kondisi keuangannya sekuat apa sih? Apakah benar mereka selalu untung? Atau sebenarnya ada risiko yang tersembunyi di balik angka besar itu? Nah, di video ini kita bakal membedah laporan keuangan BCA tahun 2025 secara lengkap dan mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke dalam materi atau datanya, kita harus pahami dulu analisis laporan keuangan itu buat apa sih? Nah, analisis laporan keuangan itu adalah proses untuk melihat seberapa untung perusahaan, seberapa aman keuangannya, dan juga seberapa efisien operasionalnya. Dan di sini kita akan membahas PT Bank Sentral Asia atau BCA berdasarkan data Annual Report tahun 2025 dengan melihat perkembangan dari tahun 2021 sampai 2025. Oke, secara umum BCA di tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan aset yang sangat kuat, likuiditas yang sangat aman, serta kualitas kredit yang sangat terjaga. Tapi yang bikin menariknya adalah pertumbuhan laba justru lebih moderat dibanding sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pertumbuhan aset. Nah, pertama kita lihat dari total asetnya. Pada tahun 2021, aset BCA itu mencapai 1,228 triliun, sedangkan pada tahun 2025, 4 tahun setelahnya, itu naik menjadi 1,586 triliun. Ini artinya ada kenaikan besar dalam 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa bisnis BCA berkembang stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap BCA semakin tinggi, karena bank itu hidup dari dana masyarakat. Yang kedua, ada pertumbuhan kredit. Nah, selanjutnya kredit yang disalurkan oleh Bank BCA pada tahun 2021 itu sebesar 636 triliun dan pada tahun 2025 itu menjadi 992 triliun. Ini yang artinya Bank BCA semakin aktif dalam menyalurkan pinjaman ke masyarakat dan juga bisnis. Dan ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kredit adalah salah satu sumber utama pendapatan bank. Yang ketiga, yaitu profitabilitas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu, yaitu keuntungan atau profitabilitas. Di tahun 2025, teman-teman bisa lihat di mana ROA atau return on asset itu sekitar tahun 2025 3,95%. Sedangkan return on equity itu di angka 23,95%. Ini termasuk tinggi banget karena untuk industri perbankan. Dan laba bersihnya juga itu mencapai 57,5 triliun, naik sekitar 4,9% dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa sih kok bisa menjadi salah satu laba bersihnya sampai segitu dan juga naik sekitar 4,9% tadi? Nah, faktor pertumbuhannya atau faktor pendorongnya itu yang pertama karena pertumbuhan kredit tadi, transaksi digital semakin meningkat, terus dan dana dominasi, dana murah atau CASA. Artinya BCA pintar dalam menetapkan biaya dan juga memaksimalkan sebuah keuntungan. Selanjutnya, yang keempat itu ada kualitas kredit. Apakah aman? Sekarang kita lihat dari resiko. Rasio NPL atau kredit macet di 2025 hanya menyentuh angka 1,7%. Dan ini tergolong sangat rendah, bahkan loan at risk turun dari 15,2% pada tahun 2021 menjadi 4,8% pada tahun 2025. Artinya apa? Yang pertama, resiko kredit di BCA itu semakin membaik. Dan yang kedua, manajemen resikonya sangat efektif. Dan itu menunjukkan salah satu perkembangan yang sangat baik. Next, selanjutnya atau yang kelima, itu adalah efisiensi operasional. Selanjutnya, CIR atau CIR itu di angka 30,75%, dan BOPO itu di angka 41,6%. Di mana semakin rendah angka ini, maka semakin efisien suatu bank. Dan BCA menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Kenapa bisa efisien? Karena digital banking, transaksi naik,
tapi biaya tidak ikut naik secara drastis. Next, selanjutnya ada likuiditas. Nah, likuiditas ini merupakan salah satu yang paling krusial. Kenapa? Likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar suatu kewajiban. Dan kita lihat sendiri, LDR BCA di tahun 2025 itu menyentuh angka 76,8%. Ini masih dalam kategori aman. Yang lebih menariknya adalah LCR itu sampai menyentuh angka 310%, NSFR itu mencapai 159%. Yang artinya BCA punya cadangan yang sangat kuat. Yang kedua, bahkan siap menghadapi krisis dalam sekalipun. Next, yang terakhir yaitu permodalan. Yang dimana terakhir kita lihat modal. CAR BCA di tahun 2025 menyentuh 29,8%. Ini jauh di atas standar minimum regulator. Artinya BCA sangat kuat dalam menghadapi risiko dan juga punya peluang besar untuk melakukan ekspansi bisnis. Oke, itu tadi merupakan penjelasan kira-kira Bank BCA itu sekuat apa sih dan kira-kira apakah aman nih untuk teman-teman yang bisa ingin banget berinvestasi ke BCA. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita lihat semua, kita bedah semua bahwa BCA merupakan salah satu bank dengan kondisi keuangan yang sangat sehat dan juga pastinya stabil. Ditandai dengan apa? Ya tadi, aset dan kredit yang sangat terus tumbuh, terus laba meningkat, terus resiko rendah, efisiensi tinggi, likuiditas dan modal yang sangat kuat. Dengan kondisi ini, BCA punya potensi besar dan juga untuk terus berkembang ke depannya. Mungkin itu aja untuk teman-teman, dan aku punya pertanyaan buat teman-teman. Kira-kira, apakah kondisi ini akan terus bertahan di masa depan dan atau justru akan berubah karena kondisi ekonomi global? Untuk teman-teman, jawab di dalam kolom komentar. Kalau teman-teman tahu, sekian video dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.